Julia, nama saya Saskia Devi, nama saya Julian Jongso. Nama saya Muhammad Rafiq Berdegan. Nama saya Joshua Emmanuel. Di sini kami akan menjelaskan tentang perjalanan kunjungan industri kami ke PT Carles Bulas Seram bagian ini. Berikut pembahasan yang akan kami bahas pada video ini, yaitu yang pertama, sejarah berdirinya PT Carles Petroleum. Yang kedua, SRP atau Sakerot Pump. Ketiga, wash tank. Keempat, tangki timbun. Dan yang kelima, lifting. Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai awal mula berdirinya PT Carles Petroleum Seram Ltd hingga saat ini, yang akan dijelaskan oleh kedua teman kami, yaitu Sartika Devi Dewi dan Julianti Ongso. Terletak di wilayah administrasi daratan Kabupaten Seram bagian timur Kabupaten SBT, di Pulau Seram dengan cakupan area sekitar 35 km persegi. Produksi migas wilayah kerja Seram Bula saat ini berasal dari lapangan Bula yang tersebar di sekitar kota Bula, ibu kota Kabupaten Seram bagian timur. Di Pulau Seram yang berjarak lebih kurang 300 km di sebelah timur kota Ambon. Wilayah kerja Seram Bula memiliki 4 lapangan minyak, yaitu Bula Lemun, Bula Tenggara, Bula Air, dan Kampung Denser. Sejarah kegiatan eksplorasi cekungan Bula telah dilakukan sejak lama sampai Royal Dutch Shell menemukan minyak bumi di Bula pada tahun 1895. Sumur Bula kemudian berproduksi lebih dari 8 juta barel dari 1913 sampai dengan Pulau Seram dievakuasi Jepang pada tahun 1944. Kontrak PSC atau Seram PSC pertama kali ditandatangani pada 1 November 1969 oleh Pertamina bersama dengan Gulf dan Western untuk memulai kegiatan perminyakan di Bula dalam jangka waktu 30 tahun. Kemudian kontrak kerjasama wilayah kerja Seram Bula baru ditandatangani kembali oleh Carles Petroleum Seram yang bertindak sebagai operator tunggal pada tahun 1999 sampai dengan November 2019, yang kemudian dilanjutkan perpanjangan kontrak kerjasama hingga 20 tahun. Carles Petroleum Seram melaksanakan penandatanganan perpanjangan kontrak selaku kontraktor wilayah kerja Seram Bula untuk masa 20 tahun dengan skema cross split terhitung sejak tanggal efektif 1 November 2019 hingga Oktober 2039. Hingga saat ini, wilayah kerja migas Bula memiliki 60 sumur produksi dan 277 sumur dengan status shut-in dengan keadaan maksimal 600 meter. Wilayah kerja migas Bula memproduksi hidrokarbon dengan nilai derajat APA sebesar 22,9. Reservoir wilayah kerja migas Bula berada pada formasi Vulva dan Pre-Vulva yang berumur Pliocene Pleistocene. Produksi minyak di wilayah kerja migas Bula per November 2021 yaitu sekitar 212 BOPD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tutikuluya Sornia, yang akan menjelaskan mengenai SRP atau Sakerot Pump. Metode pemakaian pompa angguk atau Sakerot Pump digunakan apabila suatu sumur minyak sudah tidak dapat lagi mengangkat fluida dari dasar sumur ke atas permukaan secara sembur alam, atau dengan menggunakan metode yang lain, misalnya gas lift tidak memenuhi persyaratan. Pengoperasian pumping unit atau Sakerot Pump merupakan salah satu teknik pengangkatan buatan yang digunakan untuk membantu mengangkat minyak dari dasar sumur ke permukaan tanah sampai ke tank penampungan. Prinsip kerja pumping unit yaitu mengubah gerak rotasi dari prime mover menjadi gerak naik turun oleh sistem pitman crank assembly. Kemudian gerak naik turun ini melalui walking beam diteruskan ke horsehead menjadikan gerak lurus naik turun, upstroke dan downstroke untuk menggerakkan plunger pompa melalui rangkaian rod string. Dengan demikian minyak terpompa dari dasar sumur ke permukaan. Keuntungan dan kerugian pompa Sakerot. Kelebihan pompa Sakerot adalah 1. Tidak mudah rusak, 2. Mudah diperbaiki di lapangan, 3. Fleksibel terhadap laju produksi, jenis fluida, dan kecepatan bisa diatur. 4. Keahlian orang di lapangan sangat baik, sedangkan kekurangan pompa Sakerot adalah 1. Berat dan butuh tempat luas, transportasi sulit. 2. Tidak baik untuk sumur miring atau offshore.
3. Butuh unit besar sekali untuk laju produksi besar dan sumur dalam. Bagian ketiga ini akan menjelaskan mengenai wash tank yang dijelaskan oleh teman kami Muhammad Rafli Ngopangarebega. Wash tank merupakan tangki berguna untuk penumpukan sementara fluida cair yang berasal dari dashboard. Fluida cair memasuki wash tank terdiri dari campuran antara minyak mentah dan air. Pada wash tank ini diharapkan terjadi pemisahan antara minyak mentah dan air. Pemisahan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan massa jenis antara minyak mentah dan air. Setelah minyak mentah terpisah dengan air, minyak mentah diteruskan ke shipping tank dan air diteruskan ke tangki pengolahan selanjutnya, yaitu clarifier tank. Wash tank ini merupakan tangki yang paling besar dibanding dengan tangki-tangki pengolahan yang ada di GS. Diameternya adalah 85 feet hingga 90 feet dan tingginya sekitar 35 feet hingga 40 feet. Biasanya dimensi tangki ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan suatu partikel fluida cair berada di wash tank ini mulai dari saat pertama kali memasuki wash tank hingga saat keluar dari wash tank. Akan lebih lama waktu ini disebut dengan retention time. Semakin lama retention time, maka pemisahan antara air dan minyak mentah yang terjadi di wash tank akan semakin sempurna. Atau dengan kata lain, semakin bersih air yang dihasilkan atau oil content yang semakin rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Joshua Stephen Immanuel yang akan menjelaskan mengenai tangki timbun dan lifting. Tangki timbun atau storage tank adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan produk minyak sebelum didistribusikan kepada konsumen. Tangki timbun adalah bejana selain bejana tekanan yang menyimpan atau menimbun cairan, bahan berbahaya atau cairan lainnya. Di dalamnya terdapat gaya tekanan yang ditimbulkan oleh berat cairan yang disimpan atau ditimbun dengan volume tertentu. Main bulk station atau stasiun pengumpul air sementara, stasiun pengumpul dua fase air dan minyak menggunakan separator atau wall tank. Lifting bisa diartikan yaitu sebagai suatu proses untuk memindahkan suatu objek angkat dari suatu tempat ke tempat yang lain secara sistematis dan terencana dengan bantuan satu atau beberapa alat angkat atau crane. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Siang.